Halo dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman dulur-dulur. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi untuk teman-teman dulur-dulur yang baru menemukan video ini ya, karena mungkin tidak bersama-sama ya teman-teman dulur-dulur mau nonton video ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman, berbagi trik juga, sharing-sharing tentang kambing ya teman-teman, tekan pakan kambing, tentang ternak kambing. Tapi maaf nanti kalau ada kekurangan, kekeliruan dalam video saya, mohon maaf karena ada kesalahan, ada kekurangan. Oke teman-teman, jadi kali ini saya khususkan untuk para peternak pemula atau teman-teman pemula. Soalnya kalau teman-teman yang sudah profesional, yang ternaknya sudah besar, yang sudah modern, ya tentunya video saya kali ini tidak akan berguna. Tapi mudah-mudahan untuk teman-teman yang masih bingung, teman-teman yang baru saja memulai ternaknya, mungkin bisa sedikit membantu. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan berbagi sharing tentang menggemukkan kambing tanpa comboran, tanpa membeli pakan-pakan yang bagus, tanpa membeli pakan-pakan yang mahal, pakan seadanya, tapi bervariasi, memanfaatkan pakan-pakan hijauan di sekitar kita. Karena kambing gemuk itu tidak harus membeli pakan yang mahal ataupun memberi comboran yang mahal. Misalnya harus membeli ampas tahu, membeli polar, membeli konsentrat ataupun yang lain. Itu kambing-kambing kita bisa gemuk teman-teman. Yang penting pakan hijauan bervariasi dan bernutrisi teman-teman. Ya kalau pakannya banyak tidak bernutrisi ya kambing tidak gemuk teman-teman. Dan juga kalau saya nomor satu itu bervariasi pakannya, hijauan bervariasi, walaupun tidak dicombor, walaupun tidak dibelikan pakan-pakan yang mahal, kambing-kambing itu akan gemuk. Dari zaman dulu itu melihara kambing itu kalau belum menemukan pakan-pakan yang bagus, semburan-semburan yang bagus, itu cuma diberi hijau-hijauan. Dan dulu kambing-kambing itu juga gemuk-gemuk juga, tidak kekurangan pakan juga, tidak kurus-kurus juga. Ya karena makanan-makanan hijauan itu memang disediakan oleh yang kuasa itu untuk ngasih pakan hewan-hewan. Jadi walaupun dikasih makan cuma hijauan, itu kambing-kambing itu akan sehat, akan gemuk juga. Akan tetapi pakan-pakan hijauan itu harus bervariasi. Pakan bervariasi itu tidak harus aneh-aneh teman-teman dulur-dulur. Pakan variasi itu tidak harus yang aneh-aneh. Kita manfaatkan hijauan-hijauan yang ada di sekitar kita. Kalau saya, hijauan bervariasi itu saya dapatkan di sekitar kita juga. Ada ramban-ramban, ada rumput-rumput liar. Kalau rumput liar ya saya mendapatkannya dari tempat kerja, maksudnya saya pulang kerja sambil ngarit. Tapi kalau di sekitar rumah rumput liar sudah tidak ada, karena musimnya musim kemarau, belum musim hujan. Tapi kalau di daerah tempat kerja masih banyak rumput liar. Ini hijau-hijauan kombinasi yang saya berikan ke kambing-kambing saya teman-teman. Tapi tidak harus seperti saya ya teman-teman dulur-dulur. Teman-teman dulur-dulur itu bebas memberi pakan hijauan, itu variasinya seperti apa itu bebas. Saya hanya menggambarkan saja kalau saya beri pakan bervariasi, hijauan-hijauan bervariasi, yang tentunya bernutrisi juga, tidak hanya kenyang saja, tidak hanya bervariasi saja. Ini hijauan-hijauan yang saya berikan adalah ramban daun mahoni,
kemudian ada cacan rumput kolonjono, kemudian ada daun ini leresede ya, ini hijauan ramban leresede atau daun gamal ini juga ada. Kemudian ini rumput kolonjono dan dicampur juga dengan rumput atau daun mauni atau ramban mauni. Kalau bisa lebih banyak variasinya lebih bagus teman-teman dulur-dulur. Kombinasinya pakan hijauan itu lebih banyak memang lebih bagus, kan nutrisinya bisa bervariasi, bercampur-campur dengan hijauan yang lain. Misal daun ini mengenyangkan tapi nutrisinya berkurang, bisa ditambahi dengan daun yang lain atau dilengkapi nutrisinya dengan ramban yang lain yang mungkin carinya agak susah atau tidak banyak, itu bisa ditutupi dengan ramban-ramban yang banyak yang lain yang mendapatkannya secara gampang seperti itu. Ini juga yang ini ada daun mauni, ada rumput kolonjono, ada daun ramban daun gamal juga. Yang sini juga ini yang jantan saya kasih sama juga daun mauni, rumput kolonjono. Ini daun gamal ya teman-teman, daun gamal atau daun leresede atau ramban daun gamal atau ramban daun leresede. Ini hijauan, persediaan hijauan saya atau persediaan hijauan untuk kambing-kambing saya. Nah seperti ini teman-teman, daun gamal ini nutrisinya bagus sekali ya teman-teman. Daun gamal ini kita coba berikan. Nah ini seperti ini, kalau kambing-kambing itu suka dengan ramban-ramban yang seperti daun gamal itu nutrisinya banyak sekali. Kita coba lihat persediaan pakan di tempat persediaan pakan saya. Ini ada rumput kolonjono ya teman-teman, rumput kolonjono kita buka tutupnya, ada daun mauni, ada juga daun tayuman. Ini daun tayuman juga sangat bagus untuk kambing. Seperti ini daun tayuman, dan juga ini rumput kolonjono yang nanti saya campur-campur pemberiannya karena tadi juga sudah saya berikan. Jadi bukan hanya tentang pemberian hijauan atau pakan-pakan hijauan yang harus kita perhatikan, dan juga tentang pemberiannya. Pemberian juga sangat berpengaruh untuk teman-teman dulur-dulur ya. Kita harus mengaturnya tentang pemberian pakan. Jadi tidak setiap saat, setiap waktu kita beri pakan itu enggak, kita harus mengaturnya. Kita harus memberi jam, memberi waktu, kapan kita memberi pakan, kapan kambing itu istirahat ya teman-teman. Jadi kita biasakan sehari itu berapa kali, kalau 3 kali ya 3 kali, kalau 2 kali ya 2 kali. Jadi hewan, maksudnya kambing itu hewan ruminansia ya teman-teman. Hewan ruminansia itu hewan memamah biak, jadi harus diberi istirahat kambing-kambing itu, jangan dikasih pakan terus. Kalau dikasih pakan terus ya malah tidak baik, malah tidak gemuk hewan itu, karena ada waktunya istirahat, ada waktunya makan, ada waktunya memamah biak teman-teman. Jadi kalau misalnya pagi itu dikasih pakan ya mungkin jam 7 ya kita kasih pakan. Nanti kalau setelah pakannya habis, kita jangan mengganggu mereka. Kalau waktunya mereka sudah istirahat, kita jangan mengganggu mereka. Apalagi waktunya mereka istirahat sambil gayemi, sambil mamah biak, malah kita ganggu dengan ke kandang dengan memberi pakan mereka lagi, itu malah kurang bagus. Jadi malah pencernaan kambing itu terganggu, malah seperti itu. Jadi kalau kambing itu sudah kita beri pakan, mereka istirahat, kemudian mereka tiduran sambil memamah biak, kalau bisa kita jangan ganggu kambing-kambing kita. Ya memang prosesnya kambing seperti itu yang membuat mereka itu perkembangan mereka bagus ya seperti itu.
yang membuat kambing-kambing itu gemuk ya seperti itu. Mereka makan kemudian istirahat sambil mengolah biak agar pakan yang mereka makan tadi itu dikeluarkan kemudian dihaluskan lagi, itu berjalan dengan baik. Kalau nggak ada waktunya mau memah biak ya malah tidak bagus untuk kambing-kambing kita. Kalau pakan yang kita berikan itu bagus nutrisinya dan membuat kambing-kambing kita itu merasa kenyang, pasti setelah kita beri pakan walaupun tidak banyak, kalau pakan kita bervariasi dan bagus, itu nanti pakan itu belum habis, kambing kita sudah istirahat, sudah memamah biak karena mengeluarkan makanan yang ada di perut dan dikeluarkan dan dihaluskan. Itu seperti itu ya. Kalau makanan kita kurang bagus, apalagi cuma satu macam, nanti makanya lama, harus menghabiskan pakan itu baru istirahat, baru memamah biak. Prosesnya kambing memang seperti itu. Jadi kalau keadaan kambing-kambing itu istirahat ya jangan diganggu. Memang kambing prosesnya seperti itu. Kalau keadaan sudah istirahat, kita jangan main-main, kalau bisa jangan main-main di kandang. Kalau kambing-kambing saya sudah terbiasa, walaupun saya main-main di kandang mereka tidak bangun. Kan tetapi ada juga yang bangun dan mereka terganggu oleh kehadiran saya, mungkin karena saya mau memberi makan atau gimana. Tapi untuk saya sarankan untuk teman-teman, kalau kambing-kambingnya baru istirahat, baru memamah biak, jangan diganggu, karena itu proses yang bagus untuk kambing-kambing kita, yang membuat pencernaan kambing kita bagus dan membuat kambing-kambing kita sehat dan gemuk. Memang seperti itu. Kalau tidak ada proses memamah biak itu ya kurang bagus, karena hewan ruminansia memang seperti itu. Dan untuk selanjutnya, walaupun tidak diberi comboran pun, itu kambing-kambing kalau makanan itu bernutrisi dan banyak mengandung protein juga, pokoknya banyak kandungan yang ada di dalam ramban-ramban yang kita berikan, itu sudah mencukupi untuk kebutuhan si kambing walaupun tidak diberi comboran. Kita berikan air putih saja sudah bagus itu kambing-kambing kita. Walaupun tidak diberi air minum, kambing itu kalau memakan hijauan-hijauan seperti rumput-rumput liar yang itu sudah mengandung air juga, dan airnya sudah tercukupi dari ramban-ramban atau hijauan-hijauan itu. Tapi ada juga teman-teman atau peternak yang lain, atau ada yang berpendapat tentang ya kalau bagus ya harus diberi comboran ini itu. Memang seperti itu, tapi kalau menurut saya itu comboran itu kalah penting dengan hijauan yang bagus atau hijauan yang bervariasi. Tidak diberi comboran pun, kalau diberi makanan bervariasi, hijauan bervariasi, ramban bervariasi, itu sudah mencukupi untuk kambing-kambing kita. Dan juga ini terutama untuk teman-teman pemula ya, teman-teman yang baru saja ternak, itu jangan terpengaruh oleh kata-kata orang ataupun misalnya konten-konten yang ada di YouTube, harus diberi kambingnya comboran ini itu, membelikan kambingnya ini itu agar kambingnya gemuk, agar kambingnya itu sehat. Jangan terpengaruh seperti itu. Kita fokuskan saja pemberian pakan yang bagus, hijauan yang bagus seperti itu saja yang ada di sekitar kita. Toh hijauan yang bervariasi yang bagus itu sudah sangat mencukupi untuk kambing-kambing kita. Walaupun tidak diberi comboran itu sudah bagus kalau makanannya bervariasi. Itu syaratnya. Kalau makanannya kurang bervariasi, kurang bagus ya, satu-satunya jalan ya harus diberi comboran, harus dibelikan comboran misalnya polar ataupun ampas tahu ataupun yang lain, agar kambing-kambing kita nutrisinya tercukupi. Dan memang comboran itu
menurut saya untuk menutupi atau mencukupi kekurangan kandungan-kandungan yang ada di hijauan yang kita berikan. Tapi kalau hijauan kita berikan sudah bagus, sudah bervariasi, menurut saya tidak penting ataupun kurang penting comburan itu. Diberi comburan lebih bagus kalau ada. Kalau misalnya kita ada dana yang tidak terpakai, yang kita bisa gunakan untuk membeli comburan, bisa kita untuk membeli comburan. Akan tetapi untuk teman pemula, terutama yang baru belajar beternak, kemungkinan kalau kita selalu mengandalkan beli, itu ternak kita tidak ada untungnya teman-teman dulur-dulur. Jadi ya kita fokuskan saja untuk pemberian hijauan yang bagus, yang baik, yang bervariasi. Toh banyak hijauan yang bagus, yang bervariasi. Ramban-ramban hijauan itu menurut saya apa saja itu kambing mau dikasih hijauan-hijauan itu. Segala macam daun yang tidak membuat kambing itu mendem, yang tidak membuat kambing itu berbahaya untuk kambing kita, itu kita berikan tidak apa-apa, tidak masalah, dan bagus. Semua hijauan-hijauan itu bagus. Malah menurut saya makanan yang membuat kambing itu mendem, kambing itu kembung, itu nutrisinya sangat bagus menurut saya. Tapi ya kita harus memberikan dengan cara atau trik yang agar kambing-kambing kita tidak keracunan atau mendem. Ya seperti yang sudah saya berikan tadi teman-teman dulur-dulur, daun gamal tadi yang sudah saya berikan itu, kalau kita memberikan sembarangan, kalau kambing-kambing kita itu belum terbiasa, bisa kembung kambing-kambing kita. Tapi kalau cara saya untuk memberikan daun gamal tadi yang sudah saya berikan itu, saya melayukan dulu. Jadi ini kemarin siang ya saya mengambil daun gamalnya. Kemudian setelah 24 jam lagi saya berikan, itu aman teman-teman dulur-dulur. Kalau dilayukan lagi aman, atau dilayukan dulu itu aman. Itu biasanya yang saya lakukan seperti itu, dan tidak terjadi apa-apa untuk kambing-kambing kita. Ada juga daun atau ramban singkong karet itu juga berbahaya kalau belum terbiasa. Tapi kalau ternak kambing-kambing itu sudah terbiasa, ya tidak ada terpengaruh apa-apa, tidak ada efeknya apa-apa kalau sudah terbiasa. Tapi kalau saya itu memang saya layukan dulu, kita nunggu. Kalau aman ya 24 jam itu sudah aman, jadi sudah layu. Dan kita berikan itu belakangan, jadi kita berikan daun mahoni atau daun rumput kolonjono dulu, kemudian nanti kalau perutnya sudah terisi, kita berikan daun singkong karet itu. Memang kalau daun singkong karet itu bagus untuk kambing-kambing kita, kandungan di dalamnya sangat bagus untuk kambing-kambing kita. Tapi ya kita harus berhati-hati untuk memberikannya. Jadi seperti itu teman-teman dulur-dulur. Jadi kambing itu, atau membuat kambing itu, atau ternak kambing yang gemuk yang sehat itu tidak harus membeli pakan yang bagus, tidak harus dicombor, tidak harus memberi comboran yang kita harus beli mahal-mahal, itu tidak. Buat kambing gemuk itu hanya dengan ramban-ramban yang bervariasi, yang beraneka ragam, yang ada di sekitar kita, dan banyak kandungan yang ada di dalam hijauan-hijauan itu sudah mencukupi kebutuhan dari si kambing-kambing kita, dan bisa juga membuat kambing-kambing kita gemuk. Jadi jangan difokuskan comburan, jangan difokuskan untuk makanan yang kita harus beli, jangan. Kita mengandalkan pakan yang gratis saja, itu kambing-kambing kita sudah bisa gemuk yang ada di sekitar kita. Toh yang Maha Kuasa sudah
menyediakan hijauan-hijauan untuk kambing-kambing kita yang sudah kita ternak atau sudah kita pelihara. Jadi yang Maha Kuasa itu tidak menyusahkan umatnya. Apa yang dibutuhkan oleh umatnya itu selalu disediakan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi kita hanya belum tahu caranya, kita hanya belum tahu cara mendapatkannya, hanya seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman dulur-dulur, mudah-mudahan video saya ini bisa sedikit bermanfaat ya teman-teman dulur-dulur. Tapi ya saya mohon maaf bila ada teman-teman lain, peternak lain yang agak sedikit berbeda pendapatnya dari apa yang saya utarakan, apa yang saya ucapkan. Kalau sedikit berbeda dan ada sedikit salah ya saya mohon maaf, karena keterbatasan pengalaman saya seperti itu, karena pengalaman saya beternak ya juga masih pemula juga. Oke, mungkin itu dulu teman-teman video saya kali ini. Ada salah kata mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe juga tentunya. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan konten-konten saya berikutnya ya teman-teman dulur-dulur. Kalau teman-teman bersedia ya bisa di subscribe, bisa ditekan jempolnya, bisa dikomentari dalam kolom komentar. Jadi itu dulu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.